Kalau kakak percaya yang mana sih, yang Yesus apa yang Allahnya kak? Ini memang pertanyaan umum, tapi pertanyaan Yang saya Yesus bukan ini, atau yang? yang Allahnya yang kakak bilang, yang bapaknya. Itu Iya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. saya dari Muslim, tapi saya mau bertanya, boleh gak? Oh ya, silakan. Ada Timothy di sini. Ya. Ya gak apa-apa lah ya kak ya. Oke. Sharing-sharingnya. Tapi saya cuma 2 pertanyaan aja sih. Ya. Gini kak, yang pertama tadi enggak, satu aja deh, nggak usah 2, satu aja deh kak. Gini, kalau kakak percaya yang mana sih, yang Yesus apa yang Allahnya kak? Ini memang pertanyaan umum, tapi pertanyaan Yang saya Yesus bukan ini, Kak. atau yang? Yang Allahnya yang kakak bilang, yang bapaknya. Itu sebenarnya ada 2 pertanyaan dah kak. Ini sebenarnya bukan yang pengen Satu-satu dulu, Iya. karena pertanyaanmu ini kompleks. Oke kak. Kalau oke. kamu begini, brother, room saya ini bukan room polemik. Jadi kalau kamu mau lama pun bertanya, tapi kamu mau mendengar dan kamu mau belajar, kami akan menjawab itu karena yang di bawah juga mau belajar gitu. Ya. Siap. Oke, Kak. silakan Timothy. Jadi mana yang kamu percaya, Yesus atau Allahnya? Ya, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati, tidak akan binasa, maka yang mendapatkan hidupnya kekal. Berarti percaya kepada Kristus itu sudah masuk kepada kebenaran Allah. Apalagi Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 22, menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Allah Bapa. Yohanes 17 ayat ketiga. Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat ke-6 tadi. Dan Roh Kudus Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Allah. Jadi Allah Tritunggal yang kami percayai, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan perkataan yang sempat saya kutip tadi ya, barang siapa yang menghormati Anak, dia juga menghormati Bapa. Betul. Ya, jadi ketika Anda menanyakan lebih percaya kepada siapa, ya Allah Tritunggal yang Maha Esa itu. Gitu. Ya. Kalau Jadi disebut, Jadi gini Nasrul, kalau kamu mempertanyakan kami, mana yang kamu percayai, Yesus atau Allah? Nah, iya. itu sama halnya kalau saya bertanya sama kamu, siapa yang kamu percayai? Allahmu atau Al-Quranmu? Itu sama halnya kalau kamu bertanya begitu sama kami. Kamu pasti percaya Allahmu dan kamu pasti percaya Al-Quranmu toh. Karena kamu mengenal Allahmu itu dari Quranmu kan? Yang adalah firman Allah yang jadi buku. Nah, Yesus adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kami mengenal Bapa melalui Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah firman-Nya Bapa yang menyatakan siapa Bapa. Jadi kami mengenal siapa Bapa yang tak kelihatan itu melalui Yesus yang adalah firman-Nya sendiri. Sama seperti kamu. Kamu mengenal Allahmu itu dari firman-Nya yang menjadi buku, yaitu Al-Quran. Tanpa Al-Quran, kamu gak bisa mengenal Allahmu. Maka tanpa Yesus, kami tidak bisa mengenal Bapa. Bedanya, iman kamu firman menjadi buku, iman kami firman menjadi manusia. Jadi kami percaya Yesus, kami percaya Bapa. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa. Sama seperti kamu percaya Al-Quran, dengan demikian kamu percaya Allahmu. Karena kesaksian mengenai Allahmu itu kamu temukan dalam Al-Quranmu. Gitu. Oke. Gini, berarti kalau menurut orang kakak, Yesus itu maha kuasa lah ya? Ya betul, karena nggak mungkin firman Allah nggak maha kuasa, bro. Oke kak. Dan itu Jadi pengakuan Yesus pertanyaan yang juga, kedua. bro. Dan itu pengakuan Yesus juga. Oke bang. Ya siap. Tapi ke saya bertanya bagus kan, kayak ya lah ada minal ilmi lah ya. Ya. Saya maksudnya itu diskusi sama orang abang kan baik-baik ya. Iya nggak apa-apa. Ya.
Oke, Aku juga pertanyaan yang senang kedua. kok kalau ada yang mau belajar ya. Yang kedua silakan. Gini bang, kalau abang kan mengakui sendiri ya Yesus itu maha kuasa ya. Ya. Terus yang saya mau pertanyain, kenapa dia bergantung kepada manusia untuk kelahirannya? Contohnya Maryam. Iya. Kalau di kami kan itu namanya Maryam. Kalau di orang abang mungkin Maria ya, Bunda Maria. Oke. Iya. Saya tidak akan permasalahkan Maryamnya itu karena Maria dan Maryam itu pun berbeda ya. Maryamnya siap, Kak. kamu dengan Marianya kami itu berbeda karena Maryamnya kamu itu dari Lewi, Marianya kami itu dari Yehuda gitu. Nah, Oke. tapi terlepas dari itu, saya mau fokus kepada pertanyaan kamu bahwa kenapa Yesus harus bergantung pada manusia? Justru dia tidak menunjukkan ketergantungannya. Karena Injil yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa, kamu tahu nggak apa? Keturunan perempuan. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu tidak menjanjikan agama, tapi menjanjikan anak yang akan lahir dari perempuan. Jadi ketika Yesus lahir dari perempuan, bukan hasil perkawinan, dia menggenapi janji kepada Adam itu. Dan dia adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah, brother. Dia bukan superhero. Jadi dia harus, kemanusiaannya ya harus lahir dari manusia. Kalau dia kemanusiaannya datang begitu aja tanpa kelahiran, dia tidak dapat menebus kami. Karena untuk menebus manusia yang lahir haruslah juga yang lahir dari manusia. Tetapi yang terlahir itu adalah, yang dari Bunda Maria itu adalah kemanusiaannya Yesus, bukan keilahiannya. Meskipun ketika Yesus lahir dalam satu pribadi, dia sudah punya dua natur itu. Begitu, jadi tidak tergantung pada manusia. Justru itu menunjukkan kesempurnaan firman itu. Karena kalau menjadi manusia, ya harus menjadi manusia sepenuhnya seperti apa manusia itu adanya. Adakah manusia yang langsung jatuh dari langit? Atau adakah manusia yang datang dari batu? Mengalami kelahiran. Maka Yesus ketika firman itu menjadi manusia, ia harus mengalami kelahiran untuk menggenapi apa? Menggenapi janjinya kepada Adam dan Hawa, kepada Nabi Yesaya, kepada Yeremia, kepada Mika, kepada Yehezkiel, kepada Musa, dan kepada para nabi. Jadi itu udah dijawab lah ya Kak sama Kakak ya. Nah jadi gini Kak, saya kayak gini ya. Kalau Kakak kan dilahirkan dari orang tua Kakak ya, maaf ya. Betul, ya. Ya. Kalau Kakak dilahirkan dari orang tua Kakak, itu menurut Kakak bergantung gak itu sama orang tua? Bergantung dalam pengertian apa dulu nih? Iya, dalam segi kehidupan lah. Iya, pasti. Ya, bergantung ya. Ya. Jadi saya minta dalilnya bahwa Yesus itu katanya itu dia tidak bergantung kepada manusia. Kalau ada sih. Ya tentu kemanusiaannya itu harus mengalami masa-masa kemanusiaan pada umumnya. Misalnya Yesus menyusui, pada waktu kecil Yesus harus makan, Yesus harus minum. Ya itu kemanusiaannya bro. Tapi keilahiannya kan tidak. Begitu. Oh iya, aku kan gini Kak. Oh minta dong dalilnya gitu bahwa dia itu menyatakan dia itu tidak sama sekali membutuhkan manusia untuk kelahirannya gitu kan. Tidak ada Yesus mengatakan dia tidak membutuhkan manusia. Dia itu lahir dari perawan Maria itu untuk penggenapan, brother, untuk fulfillment. Karena dia harus menjadi daging. Jadi bukan itu sesat berpikir kalau kamu menganggap itu ketergantungan. Karena yang menyebabkan dia lahir menjadi manusia itu adalah penggenapan Mesias itu sebagai anak manusia yang dilihat oleh Daniel 7 itu loh. Makanya disebut anak manusia. Jadi kalau kamu katakan oh dia kan bergantung makan minum dan lain-lain, itu bukan ketergantungan.
itu hakikatnya dia dan kodratnya yang tertambah sebagai manusia. Karena bagaimanapun manusia normal pada umumnya ya pasti makan, pasti minum, itu kebutuhan bukan ketergantungan. Iya benar Kak, benar-benar kan kalau Tuhan sama manusia beda ya Kak ya. Tuhan itu gelar, manusia itu hakikat, itu berbeda. Oke, berbeda ya Kak. Nah, Iya, gini, Yesus dia kan, Yesus itu gelarnya adalah Tuhan sebagai penguasa, hakikatnya adalah manusia dan Allah. Karena dia punya Oke. dua natur. Begitu. Oke Kak. Jadi kita kayak gini Kak ya. Kalau Tuhan sama manusia itu ya beda kan Kak, benar kan? Tuhan itu gelar, brother. Allah Oke. dengan manusia itu yang berbeda. Oke Kak, berapa yang penting ada beda lah ya. Beda, betul. Benar-benar. Kalau menurut Kakak nih, wajarkah Tuhan disamakan dengan manusia, dan wajarkah Tuhan dia seperti manusia keluar dari tempat yang yang begitulah Iya, saya gitu tahu. kan? Kalau jangankan itu, saya juga pernah mendapatkan, maaf ya Kak Ilyas, saya tutup ya, saya potong. Oke. Bahkan begini, ada pertanyaan mereka di kalangan saudara Muslim, masa Tuhanmu itu BAB? Masa Tuhanmu itu kencing? Masa Tuhanmu itu bisa lahir dari kemaluan wanita? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifat mereka itu terlalu kotor dan najis. Iya. Kenapa? Alkitab sekalipun tidak menceritakan umpama Yesus melakukan BAB dan sebagainya. Kalaupun itu ada, kenapa? Ibrani pasal 4 ayat 15. Dalam segala sesuatu, ia sama seperti kita, hanya saja tidak berdosa. Dalam kemanusiaan sama seperti kita, tapi tidak berdosa. Kalau kita menggunakan logika sehat, coba kamu lihat di luar sana, ada kotoran sapi, ada kotoran hewan sebagainya. Terkena sinar matahari, apakah sinar matahari terkontaminasi dengan kotoran itu? Enggak. Bahkan itu pernah ditegaskan oleh Athanasius Agung dalam bukunya Inkarnasi, seorang bapak gereja pada abad keempat Masehi. Kemahamuliaan Allah yang maha kuasa itu tidak terkontaminasi dengan hal apapun. Layaknya seperti kotoran yang di depan lapangan, tiba-tiba sinar matahari mengenainya, itu tidak terkontaminasi. Apalagi Allah yang maha kudus. Dan mohon maaf nih Bro Nasro, ini hanya sekedar perbandingan, kamu jangan tersinggung. Ya. Ini pun juga menjadi polemik antara Islam. Karena apa? Karena di kalangan Islam sendiri, ada yang meyakini Allah beserta dengan orang-orang yang memiliki urat leher. Surah Kaf ayat 16. Dan pertanyaannya begini, orang-orang yang memiliki urat leher kotor nggak? Najis nggak? Darah itu sebagian muslim meyakini najis. Nah pertanyaannya, kaum Imam Maturidi, pengikut Imam Maturidi, Allah berserta dengan orang yang memiliki urat leher, dan urat leher itu najis. Berarti kalau Allah berserta dengan mereka, umpama saya ke WC, Mas Elia ke WC, dan semuanya ada pergi ke tempat hal-hal yang sifatnya kotor, Allah berserta di situ enggak? Pasti. Karena surah Kaf ayat 16 dikatakan kami lebih dekat daripada urat lehermu. Itu bukan penafsiran saya punya kitabnya, tapi kita fokus terhadap iman kekristenan di sini. Jadi bagi iman kekristenan, Allah yang omnipresent pun, sekalipun dia belum menjadi manusia, Allah itu maha hadir. Bahkan di tempat kotor sekalipun, itu tidak terkontaminasi dengan kemahamuliaannya Allah. Yeremia 23:23-24, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Bahkan langit, maupun langit di atas segala langit tidak dapat menampung engkau ya Allah. Apalagi bumi yang memiliki kotoran itu. Gitu. Oke Bang. Oke. Siap. Saya sih menerima Bang jawabannya. Tapi karena saya muslim ya, saya tidak bisa mengapakan lah ya. Kami tidak memaksa kamu untuk percaya, brother. Cuma kita punya gini, nalar orang itu tingkatnya beda-beda. Benar. Ya. Kamu jadi ada yang bisa percaya, ada yang nggak bisa percaya, karena ada yang nalarnya sampai, ada yang nalarnya nggak sampai. Jadi kita nggak ngejudging people berdasarkan itu. Tapi ya semua kan tergantung kapasitas masing-masing. Karena hikmat itu tidak dikaruniakan kepada semua orang. Tapi yang merendahkan diri pasti memiliki hikmat itu. Iya benar Kak, benar. Oke. Teringatnya orang abang ini kakak apa abang sih? Maksudnya saya cowok. Iya. Kakak ini apa? Orang Batak apa orang mana ini Kak? Ya itu tidak terlalu penting. Enggak ya. Oke. Ya. Oke, thank you. Oke, kasih ya. Oke, ya. Oke ya. Masih banyak yang mau bertanya di atas
ini. Oke, ntar ya. Ya, silakan OB. Shalom. Halo. Halo Mbak Elia, Bang Elia. Ya, silakan Pak Aritonang. Ya Bang Elia, Shalom. Saya mau bertanya, ada yang nggak mengerti saya satu. Kalau Bang Elia tahu Mazmur 34 ayat 1 mengenai Daud yang berpura-pura tidak waras. Ya, di situ kan dia di hadapan Abimelek ya. Ya, lalu? Nah, kejadian yang sama saya baca di 1 Samuel 21 ayat 12 atau 13 gitu. Tapi di 1 Samuel itu dia di hadapan Akis. Nah, pertanyaannya, Akis ini samakah sama Abimelek atau itu kejadian yang berbeda ya? Ya. Silakan Timothy, mau jawab Timothy? Saya cari dulu. Cari sih itu karena saya baru dengar. Tapi kalau terhadap ayat tadi memang iya, Mazmur 34 ya. Akis Iya, dan benar. Abimelek. Iya benar. Oke. Kita masuk. Mazmur 34 ya Pak ya? Iya, 34 ayat 1 dan 1 Samuel 21 ayat 12 atau 13 gitu. Yang Daud pura-pura gila. 1 Samuel 1 Samuel 21 ayat 13 kalau nggak salah saya. 1 Samuel. Oh, nggak bisa dibuka ini. Di mute dulu ya Pak, soalnya apanya dulu. Ntar ya. Kalau setahu saya Samuel itu dalam 1 Samuel itu mencatatkan kembali apa yang ada di dalam Mazmur itu. Kenapa nggak bisa dibuka ini ya? Kalau yang dapat ini ya, tapi dari sarapan pagi. Abimelek bapak seorang raja, atau saya tunjukkan aja deh. Bentar ya. Cuma nggak terlalu nampak. Abimelek, ya, Abimelek bapak seorang raja. Banyak pakar yang yakin bahwa raja-raja bernama Abimelek dari gelar dalam Kejadian 20, 21 dan 26, bukan nama. Ya, bukan nama tapi gelar. Yang sebenarnya tetapi sebuah gelar kerajaan yang dipakai raja-raja Filistin. Judul Mazmur 34 menyebutkan nama Abimelek padahal Akis yang dimaksudkan. Ya, menyebutkan nama Abimelek padahal Akis. Karena kisah tentang Akis sudah diketahui secara luas. Kelihatannya mustahil untuk memandang hal ini sebagai suatu kesalahan, tetapi lebih menganggap kata Abimelek sebagai gelar kerajaan untuk Akis. Abi itu kan bapak, Melah itu kan raja, iya kan? Iya, Ya. betul. Itu dalam Jadi 1 itu- Samuel berapa tadi? Coba saya pengen lihat ayatnya dulu dong, saya belum puas soalnya. Mazmur 34 kalau itu ya. Yang untuk Akis itu di mana? Hakim-hakim ya. 1 Samuel 21 ayat 13 apa 12 gitu Bang Elia. Oh ya, Raja Ahis ya, betul ya, Raja Ahis ya. Ya betul. 1 Samuel 21 ayat 12 ya. Ya, Ahis itu lebih ke nama diri, sedangkan Abimelek itu kepada gelar, Pak. Oke, baik, berarti kurang lebih Abimelek itu kayak Firaun lah ya, gitu ya. Betul. Kayak Firaun, kayak Herodes gitu. Itu kan gelar. Oke, coba penasaran saya soalnya saya cari-cari nggak ketemu. Oke, Bang Elia makasih ya, saya turun kembali. Oke.